Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Marsi Alapsi akan menjelaskan tentang sintesis protein. Sintesis protein. Sintesis protein adalah proses pembentukan partikel protein dalam bahasa biologi molekuler yang di dalamnya melibatkan sintesis RNA yang dipengaruhi oleh DNA. Sintesis protein dikenal dengan istilah dogma sentral, yaitu rangkaian proses molekul DNA menjadi RNA, kemudian RNA menjadi protein. Sintesis protein terbagi menjadi dua, yaitu transkripsi dan translasi. Transkripsi. Transkripsi adalah proses penyalinan informasi DNA kepada mRNA. Proses ini terjadi di dalam nukleus dan dikatalisasi oleh enzim RNA polimerase. Transkripsi hanya terjadi pada satu untai rantai DNA yang mengandung kelompok gen tertentu saja. Terdapat beberapa tahapan pada proses transkripsi, yaitu 1. Inisiasi atau permulaan. Tahap inisiasi yaitu sebagai berikut. 1. RNA polimerase melekat pada daerah promoter atau pangkal transkripsi untuk memulai transkripsi. Kedua, RNA polimerase kemudian berikatan dengan kumpulan protein sehingga membentuk kompleks inisiasi transkripsi. Ketiga, RNA polimerase membuka untaian rantai ganda DNA. Kedua, elongasi atau perpanjangan. Tahap elongasi yaitu sebagai berikut. 1. Setelah rantai ganda DNA terbuka, RNA polimerase kemudian menyusun untaian nukleotida RNA dari 5 ke 3 sesuai dengan pasangan basa nitrogen sehingga terjadi perpanjangan RNA. Kedua, RNA akan membentuk pasangan basa adenin dengan urasil. Ketiga, terminasi atau pengakhiran. Tahap terminasi yaitu sebagai berikut. Pertama, terminasi terjadi pada daerah terminator. Daerah ini memiliki urutan DNA yang berfungsi untuk menghentikan proses transkripsi. Kedua, rantai DNA menyatu kembali, kemudian RNA polimerase dan mRNA yang telah terbentuk akan terlepas dari DNA. Ketiga, kemudian mRNA akan keluar dari inti sel melalui pori-pori nukleus dan masuk ke dalam sitosul. Dan selanjutnya translasi. Translasi adalah sintesis polipeptida dari mRNA untuk menentukan urutan-urutan asam amino yang akan membentuk suatu protein. Translasi terjadi di ribosom. Pada tahap ini, sel harus menerjemahkan kode genetik atau kodon. Kodon adalah 3 nukleotida pada urutan mRNA yang dapat diterjemahkan menjadi urutan asam amino. Urutan asam amino akan mengkode suatu protein spesifik. Terdapat beberapa tahap pada proses translasi, yaitu pertama, inisiasi atau permulaan. Pertama, ujung mRNA yang telah keluar dari nukleus akan berikatan dengan ribosom unit kecil melalui bantuan GTP atau enzim. Peristiwa tersebut disebut dengan kodon inisiasi. Kedua, kodon inisiasi tersebut adalah AUG. Kodon AUG memberikan sinyal untuk memulai proses translasi. Ketiga, kemudian tRNA antikodon UAC yang membawa asam amino metionin melekat pada kodon inisiasi AUG. Kedua, elongasi atau perpanjangan. Pertama, kodon yang dibawa oleh mRNA akan diterjemahkan satu persatu menjadi asam amino. Kedua, asam amino berikutnya akan ditambahkan satu persatu dari asam amino pertama. Ketiga, asam amino pertama segera lepas dari ribosom. tRNA kembali ke sitoplasma untuk mengulangi fungsinya. tRNA berikut datang untuk berpasangan dengan kodon mRNA berikutnya. Keempat, setelah itu masing-masing asam amino akan digabungkan oleh tRNA. Kelima, gabungan asam amino tersebut akan membentuk rantai polipeptida yang dikatalisasi oleh rRNA. Ketiga, terminasi atau pengakhiran. 1. Proses translasi berakhir ketika salah satu kodon stop mRNA melekat pada ribosom. Kedua, polipeptida atau protein yang terbentuk akan terlepas dari ribosom dan terjadi pelepasan subunit ribosom menjadi subunit besar dan kecil.
Ketiga, protein yang telah disintesis mengalami proses fosforilasi. Pada tahap ini, protein dapat berikatan dengan karbohidrat atau dipecah kembali menjadi beberapa polipeptida. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.